Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now today I would like to start with the new material. I would like to deliver the new material for you, especially you, Salman. Now, I will begin with a question tag. Ini adalah materi yang paling sering ditanyakan dan ini adalah materi yang paling sering muncul di soal-soal kedinasan, tes bahasa Inggris kedinasan, dan ini juga berguna untuk materi speaking. So when you want to speak in English, use question tag will be like a little bit advance lah ya, little bit advance. Karena kebanyakan orang-orang itu kalau misalnya kita mau bilang, kamu punya handphone kan? Kebanyakan orang-orang bilang, you have a phone, right? Semuanya aja menggunakan right gitu kan, betul? Semuanya aja menggunakan right, kayak gini lah, right. Ya. You are confident, right? Kamu percaya diri kan? You are confident, right? Semuanya aja pakai right. Nah itu sebetulnya ini nggak menggambarkan bahwasannya dia tuh fluent gitu, fluent bahasa Inggrisnya, lancar bahasa Inggrisnya. Nggak menggambarkan kelancaran atau kefasihan dalam berbahasa gitu kalau masih menggunakan right. Nah, kita ganti semuanya itu menggunakan question tag. Ya, makanya kita belajar hari ini. So, please focus. If you don't get my point, so just raise your hand or even just ask me directly. Okay? Yo, we begin with this. Okay. Nah, ini adalah sedikit sedikit definisi dulu sebentar aja. Question tags are short form at the end of the statement. Ya, question tags itu adalah bentukan singkat gitu ya di akhir statementnya. They are mainly used in speech. Biasanya digunakan untuk speech. Ya, mungkin di sini maksudnya pidato atau daily speaking. When we want to confirm something or when we start to find out if something is true or not. Ya, ini tuh digunakan untuk mengkonfirmasi sesuatu benar atau tidak, atau di saat kita ingin menemukan jawabannya jika itu adalah benar atau salah gitu ya. Jadi intinya untuk make sure, untuk memastikan aja, right? Kan itu artinya kan, karena question tag itu kalau dalam bahasa Indonesianya kan gitu. Kamu cantik kan? Aku ganteng kan? Kamu ada di Bandung kan? Nah, itu tuh question tag namanya. Oke, seperti itu. Nah, contoh seperti ini nih. Dan question tag itu digunakan untuk mengkonfirmasi bahwasannya itu tuh benar atau enggak gitu, ya. Nah, ini contohnya nih. It isn't a dog. Is it? Nah, lihat sebelah sini. It isn't a dog, is it? Itu bukan anjing kan? Nah, itu bukan anjing kan? Jadi ciri khas question tag itu adalah jika kalimat pertamanya negatif, maka tag-nya itu namanya tag-nya nih. Maka tag-nya itu adalah positif. Jika kalimat pertamanya positif, maka tag-nya akan berbentuk negatif gitu ya. Nah, seperti itu. Emang yang ini bisa dibalikin ya? Bisa. Misalnya it isn't a dog, itu bukan anjing kan? Kakak balikin menjadi itu anjing kan? Berarti bakal menjadi it is, misalnya itu kucing kan? It is a cat. Nah, di sini bakal negatif tuh. Isn't it? Nah, tinggal gitu. It is a cat, isn't it? Tinggal dibalikin. Kalau misalnya ininya positif, berarti tag-nya akan berbentuk negatif. Oke, contoh lagi nih. They are cats. Mereka kucing. Aren't they? Mereka kucing kan? They are cats, aren't they? Nah, seperti itu. Ininya itu namanya bermakna kan gitu. Ininya tuh bermakna kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempermainkan kalimat ini? Satu hal yang harus saya tekankan adalah you need to understand about auxiliary gitu. Udah belajar ya, Man ya? Udah ya? Oke. Auxiliary itu tentang to be, to do, to have. Sama ada juga modal auxiliary yang ada can, must, will, dan lain-lain gitu ya. Udah belajar kan, Man? Udah. Oke, you have learned about this ya. Ini permainan auxiliary ini kan isn't negatif, di sini jadi positif. Di sini are positif, berarti di sini akan menjadi negatif. Oke, seperti itu aren't they.
Nah, question tag juga, question tag are from with the auxiliary or modal verb. Jadi, bentukan question tag juga bisa bersandingan dengan bentuk auxiliary yang tadi kakak tulis sebelah sini, to be, to do, to have, atau dengan modal auxiliary yang ada can, will, must, itu bisa diauxiliarykan. Itu bisa dibuat question tag. From the main sentence and the appropriate subject pronoun gitu ya. Lihat aja contohnya langsung deh. Karen is learning to drive, isn't it? Nah, ini kenapa menggunakan isn't it? Karena di sebelah sininya auxiliary-nya menggunakan is kan, betul? Jadi isn't it? Karen is learning to drive, isn't it? Nah, betul tuh kalimatnya. Jadi kalau misalnya di sininya positif, di sebelah sininya negatif, oke? Nah, ini menggunakan modal auxiliary. Mark cannot ride a horse, can he? Ya, Mark gak bisa mengendarai kuda kan? Nah, ini kan maksudnya ini teh. Nah, sebelah sininya kan. Mark cannot ride a horse, can he? Mark gak bisa mengendarai kuda kan? Nah, ini kenapa kan-nya menggunakan can he? Why? Nah, karena di sebelah sininya juga menggunakan auxiliary. Kayak gitu, ya. Kayak misalkan gini deh. Itu nggak akan jatuh kan? Misalnya, itunya kemana ya? Itunya ke bangunan misalnya. Misalnya ini mah ya. That building will not fall down. Nggak akan rubuh kan? Nah, kan-nya apa? Kira-kira. That building will not fall down. Kan? Ini kan pakai auxiliary nih. Will not. Negatif kan? Berarti di sini akan berbentuk positif. That building will not fall down. That building will not fall down. Will it berarti gitu. It-nya ini kemana? Ke building. That building gitu kan, itu kata benda. Seperti itu. That building will not fall down, will it? Kayak gitu ya. You are learning English, aren't you? Ya, you are learning English, aren't you? Itu betul tuh. Jadi kalimatnya positif, tag-nya berbentuk negatif. Kalau kalimat pertamanya negatif, question tag-nya akan berbentuk positif. Kayak gitu, ya. Dan ini permainan auxiliary yang bisa digininya tuh auxiliary-nya. Kayak gitu. Ini basic ya, gambaran besar dari auxiliary itu kayak gitu. Kayak gini, sorry. Paham? Can you get my point? Paham. Oke, next berarti ya. Nah, lihat sebelah sini. Yang tadi kakak bilang, we use a negative question tag after a positive sentence. Kita akan menggunakan question tag. Question tag itu berarti ininya nih, maksud kakak nih. Question tag itu berarti ininya nih, yang artinya kan-nya itu. Ya, kita akan menggunakan question tag yang berbentuk negatif setelah positive sentence. Ya betul lah, positive sentence, negatif question tag gitu kan ya. Kalau negatif question tag, kalau negatif sentence berarti akan menjadi positive question tag, gitu kan. We use a negative question tag after, setelah a positive sentence. Kebalikannya, we use a positive question tag after a negative sentence gitu. Kita contoh dulu yang ini. Lihat nih. Cat will be here soon. Positif negatif? Salman, can you guess? Cat will be here soon. Positif, betul ya, karena tidak ada not. Nah, sebelah sininya akan berbentuk negatif ya. Cat will be here soon. Won't she? Nah, ini won't adalah singkatan dari will not. Oke. Singkatan dari will not. Cat will be here soon. Won't she? Nah, gitu betul. Lagi. There was a lot of traffic. Wasn't there? Nah, ini kan positif balas negatif kan. There was a lot of traffic, wasn't there? Ini kenapa menggunakan wasn't? Dikarenakan di sininya was gitu. Jadi benar-benar permainan auxiliary question tag gitu. Kalau kalian nggak ngerti auxiliary, ya kemungkinan kurang paham nanti materi ininya. Materi apa? Materi question tag-nya gitu man ya. Kalau Salman masih pabaliut, auxiliary-nya MR is, do does did, have has had, nanti akan agak sedikit sulit memahami question tag. Oke lagi. Michael atau Michael should pass the exam, shouldn't he? Michael harus lulus exam kan, gitu kan? Nah ini asalnya positif, di sini menjadi negatif. Jadi tolong mulai sekarang jangan menggunakan
Right, right, terus aja right gitu. You have a pond, right? Apalagi you are beautiful, right? Terus aja right semuanya. Kita ganti dengan menggunakan question tag gitu ya. Lagi yang berbentuk positif sekarang. We use a positive question tag after a negative sentence. Berarti kalimat awalnya negatif dulu, nanti tagnya akan positif. Contoh, Cat won't be late. Will he? Tuh kan, awalnya negatif, tagnya berbentuk positif. Ya, they don't like us, do they? Mereka nggak suka kita kan? They don't like us, do they? Mereka nggak suka sama kita kan? You haven't gotten a car, have you? Nah, ini kalimatnya apa? Ini berbentuk kalimat perfect. Oke, ini kalimat perfect ya. Have plus verb yang verb keberapa ini? Tiga. Verb yang ketiga, betul sekali. Have gotten, itu ada kalimat perfect. You haven't gotten a car. Kamu belum mendapatkan mobil, kan? Ini menjadi have you. Kenapa yang dibawanya have you? Ya dikarenakan di sini auxiliary-nya adalah have. Gitu. Have di sini bukan berarti mempunyai ya, tapi berarti sudah. Maka dari itu kan kalimatnya perfect. Jelas banget diikuti oleh verb yang ketiga. Oke. Nah, gitulah gambaran umumnya. Oke, kita maju lagi ya. Nah, when the verb of the sentence is in the present or in the past. Nah, ketika verbnya dalam kalimat itu berbentuk present atau berbentuk past, gitu kan, we form the question tag with do, does, or did, ya, and the subject of the pronoun. Jadi maksudnya adalah hati-hati juga nih kalau misalkan ketemu verb kedua, hati-hati juga. Lihat sebelah sini nih. Ini kan masih present yang nomor 1 ya. John doesn't like golf. Does he? Nah, ini kenapa tiba-tiba does? Karena di sininya doesn't ya. Jadi di sininya positif. Ya, positif. Dan itu masih menggunakan verb yang pertama masalahnya. Misalnya nih, John menyukai golf kan? Si John suka golf kan? Misalnya. Oke, John suka golf kan? Saya tulis seperti ini. John likes golf kan? Kannya gimana? Ayo, John likes golf kan? John likes golf. Lihat ini apa kata kerja kan? Verb, betul? Ingat kalau kata kerja auxiliary-nya itu adalah do, does atau did. Ya, berarti ini kan subjeknya si John. Berarti akan menggunakan does dong, ya. John like golf. Tapi berbentuk negatif, berarti doesn't. Doesn't he, gitu kan ya. John suka golf kan? Gitu ya. Kalau yang ini mah kan, kalau yang sebelah sini mah John tidak suka golf kan, gitu. Dan ini masih berbentuk present, betul? Masih berbentuk present. Nah, sedangkan kalimat yang kedua itu berbentuk past tense. Nih, they left. Left adalah verb yang ketiga dari leave, betul? Ya. They left for Milan. Mereka apa ya? Mereka pergi lah, mereka mangkat ke Milan. Didn't they? Tuh kan ini menggunakan didn't gitu, menggunakan did kan. Didn't they? Mereka pergi ke Milan kan, gitu. Kenapa ini menggunakan did, tidak menggunakan do atau does? Ya dikarenakan ini menggunakan verb yang kedua, gitu. Jadi hati-hati juga tuh, ya kalau misalnya verbnya yang kedua. Kalau verbnya yang pertama seperti ini nih, like, ya masih doesn't, masih enak. Kalau verbnya yang kedua, maka akan menjadi did, gitu. Contoh yang lain misalnya, mereka menjual kue kan? They sell cakes. They sell cakes. Kannya gimana nih kalau they sell cake? Ini masih menggunakan verb yang pertama. Berarti they sell cakes Das. at, ini subjeknya they. Berarti Did huh? ayo sama auxiliary-nya Do deng. inget-inget. Do, betul sekali. Ingat kalau do buat I, you, we, they. Kalau does buat he, she, it. Kalau did itu lampau. Bisa buat semuanya tapi lampau. They sell cakes. Don't they? Berarti kan? Gitu. Mereka menjual kue kan? Gitu. Sedangkan kalau misalnya kalimatnya menjadi seperti ini, they sold. Nah, they sold cakes. Akan gimana berbentuk question tag-nya? Didn't they? Betul sekali, didn't they? Didn't they? Nice, seperti itu. Kenapa ini menggunakan didn't? Karena di sebelah sininya menggunakan verb yang kedua. Gitu.
They sold cakes, didn't they? Nice ya. Oke, lanjut lagi. Nah, when the sentence contains a word with a negative meaning, ketika ada kalimat yang mengandung suatu kata dengan makna yang negatif, ya seperti ini nih, never. Never kan not ever, never. Hardly, hardly itu tak pernah. Seldom itu jarang, rarely juga jarang. Maka question tag-nya itu harus berbentuk positif. Ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang mengandung negatif, question tag-nya akan berbentuk positif. Kalau misalkan kata-katanya mengandung negatif, ya berarti satu kalimat akan berbentuk negatif dong. Betul? Gitu kan? Ini contoh nih. They hardly ever go to the theater. Mereka hampir tak pernah pergi ke teater. Kalimatnya positif negatif? Negatif. Negatif kan? Karena menggunakan hardly. Meskipun, tapi kan sir di sini tidak ada not, tidak ada don'ts, tidak ada didn't, tidak ada apa. Tapi ingat, ini kata-kata hardly itu akan membuat satu kalimat menjadi negatif. Karena maknanya juga udah negatif hardly itu. Artinya tuh hampir tak pernah. They hardly ever go to the theater. Mereka hampir tak pernah pergi ke teater. Kan, nah kan-nya akan menjadi do they, gitu kan. Kenapa sir menggunakan do misalnya? Ya lihat di sini ini kan go. Go kan kata kerja. Ingat, kalau kata kerja auxiliary-nya do, does, atau did. Subjeknya they, maka dari itu do gitu. Dan kalimat ini kan present semuanya. Jelaslah present ini go kan. Kalau past tense menjadi went gitu kan. Oke, seperti itu. Lagi. Nih, he never plays tennis. Dia tak pernah bermain tenis. Kalimatnya positif negatif katanya? Negatif. Negatif kan? Of course, negatif. Karena ada never. Makna kalimatnya jadi negatif. Dia tak pernah bermain tenis. Kan-nya menjadi does she. Kenapa menggunakan does? Karena kata kerja. Karena kata kerja plays, betul sekali. Karena ada kata kerja play. Kayak gitu. Gampang ya. Jadi hati-hati dengan words dengan kosakata yang bermakna negatif seperti ini. Ini maknanya negatif. Hardly, satu lagi itu apa ya? Oh, scarcely. Scarcely. Ada di materi inversion yang sudah pernah saya ajarkan. Udah saya upload juga kan materi inversionnya, silahkan tonton aja deh. Oke, scarcely, barely. Ini juga sama nih. Barely. Ini maknanya negatif. Oke, seperti itu. Sampai sini dulu. Paham gak, Man? Paham gak, guys? Paham? Paham. Paham ya, Man ya? Sampai sini dulu paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Oke. Some verb expression from question tag differently. Nah, ini hati-hati nih. Ini apa sih? Malah yang seperti ini nih yang sering muncul di TOEFL tuh. Yang sering muncul di soal PKN instan tuh malah yang ini nih. Yang kita tuh malah bingung gitu. Aduh, ini apa ya jawabannya ya? Malah kita jadi bingung. Nih, kalau I am, misalnya aku ganteng kan? I am handsome. Gimana coba? Am not I gitu? No, nggak kayak gitu. I am handsome, aren't I? Emang kayak gitu dari sananya. Makanya dari buku grammarnya emang kayak gitu. I am handsome, aren't I? Jadi bukan am not I, tapi berubah menjadi aren't I. Nih, I am thin, aren't I? Aku krempeng. Aku kurus kan? I am thin, aren't I? Gitu. Jadi menggunakan aren't I, bukan am not I. Nah, kalau misalkan kalimatnya imperatif, apa tuh imperatif? Imperatif itu suruhan. Imperatif itu menyuruh, suruhan nih. Stop talking. Berhenti berbicara ya, gitu. Kalau ini mah jadinya bukan kan tapi ya. Jangan ngomong mulu ya. Stop talking. Will you? Biasanya will you atau won't you. Bebas mau will you mau won't you. Both of them are correct. Tapi biasanya umumnya itu menggunakan will you. Umumnya will you. Stop talking, will you? Jangan ngomong mulu ya, gitu. Kalau suruh ya, misalkan misalnya ambil handphone itu dong, gitu. Take that phone, will you? Ambilkan handphone itu ya, gitu. Sorry kok will phone sih. Will you? Nah, take that phone, will you? Gitu. Ya, sama nih. Don't talk, will you? Jangan bicara ya. Don't talk, will you? Nah, kalau misalkan
kalimatnya imperatif, maka question tag-nya akan berbentuk seperti ini, will you. Ya, akan berbentuk will you. Question tag-nya akan berbentuk seperti itu. Kalau kalimatnya suruhan. Nyaman ya? Paham ya? Paham. Nah, kalau kalimatnya ajakan kayak seperti ini, let's. Ini kan mengajak tuh. Let's, mengajak kan. Maka question tag-nya akan berbentuk shall we. Nih, let's go out. Shall we? Mari kita keluar yuk gitu. Ini artinya you. Ayo kita keluar yuk. Let's go out. Shall we? Nah, gitu. Let's go out. So, jadi kalau misalnya ajakan menggunakan kalau ajakan question tag-nya shall we. Kalau imperatif question tag-nya will you. Kalau suruhan will you, kalau ajakan shall we. Gitu, ya. Paham? Can you get my point? Oke, again. Oke. Nah, sekarang sebelah sini lihat. Ini yang harus kamu perhatiin juga, Man. Ya, he has stolen. Haven't I? Ini kalimatnya perfect. Jadi sekali lagi hati-hati yang jika ada kalimat have, has, had. Perhatikan kalau diikuti oleh verb yang ketiga, berarti itu kalimatnya perfect, ya. Tapi kalau misalkan diikuti oleh kata benda, berarti itu kalimatnya yaitu seperti biasa. Apa sih? Verb biasa yang artinya mempunyai posesif, berarti itu kalimatnya. Nih, contoh nih. He has stolen, haven't I? Tuh kan, jadi kayak gitu question tag-nya. He has stolen a bike, hasn't she? Gitu kan. Dia sudah mencuri sepeda kan? He has stolen a bike, hasn't she? Dia sudah mencuri sepeda kan? Gitu. Kenapa ini menggunakan has not? Ya dikarenakan di sebelah sininya has dan ini adalah auxiliary perfect gitu. Ya. Yang artinya sudah bukan mempunyai. Kalau mempunyai beda nih nomor 2 nih yang artinya mempunyai. Kalau I have kan menjadi don't I, apa sih? Question tag-nya menjadi don't I. Contoh nih. You have a PlayStation, don't you? Tuh kan. Kamu punya PS kan? You have a PlayStation. You have a PlayStation, don't you? Kenapa ini menggunakan don't you? Dikarenakan ininya kata kerja. Have di sini berfungsi sebagai kata kerja yang artinya mempunyai. Maka dari itu ini posesif kan? Kayak gitu. Jadi bedakan have yang mempunyai sama have yang artinya sudah gitu guys, ya. Lagi misalnya there is atau there are, itu jelas banget ya, karena itu tinggal mengikuti auxiliary-nya, auxiliary to be-nya tuh MR is. There is an envelope on the desk. Ya, ada amplop di atas meja kan. There is an envelope on the desk. Isn't there? Tuh kan. Isn't there. Tinggal dibalikan aja dari sini. Isn't there. Ini kan positif yang ini kan, betul? Nah, kesininya menjadi negatif. Tinggal gitu aja. Oke. Okay. There is an earthquake, isn't there? Ada gempa kan? There is an earthquake, isn't there? Gitu, ya. Lagi, kalau ada this atau that, maka akan menjadi isn't it. Gampang banget. This is Pam shirt. Itu kaosnya Pam kan? This is Pam shirt, isn't it? Gitu. Tinggal ini kan positif dibuat ke negatif, begitu aja. Kalau dibalikin ya sama juga misalnya. Ini bukan kaos Pam kan misalnya. This is not a Pam shirt. Is it berarti kan? Is it? Gitu. Karena ini kan. This is not Pam shirt. Is it? Gampang. Tinggal dibalikin aja. Kalau kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kalau kalimatnya negatif, maka question tag-nya akan berbentuk positif. Gitu ya. Oke, there is something that you need to know as well. Ada juga nih yang harus kalian ketahui nih. Anything, nothing, everything, something, itu kata gantinya adalah it. Remember that. Ya. Misalnya, tidak ada yang sempurna kan? Misalnya, misalnya nih, nothing is perfect. Kan, berarti akan menjadi isn't it. Nah, gitu. Jadi kata gantinya itu menjadi it gitu, yang nothing to gitu. Nothing is perfect, isn't it? Gitu. Nothing is perfect, isn't it? Tidak ada yang sempurna kan? Gitu. Ya, jadi pakai it kata gantinya tuh. Oke? Okay? Everything
ini salah nih. Ini kayaknya tipe nih. Everything. Bukan everything, itu tipe sorry. Everything. Nah, kalau misalkan somebody, someone, everybody, everyone, anybody, anyone, nobody, no one, itu adalah they, kata gantinya. Ya, misalnya nih, seseorang mengetuk pintu kan, nih, berarti somebody, misalnya, somebody, sorry, knocks ya. Sorry, saya rubah lagi. Somebody knocks the door. Seseorang mengetuk pintu kan. Nah, kan-nya gimana nih? Question tag-nya gimana? Akan menjadi ini kata kerja nih, verb. Dan ingat kalau ada somebody menjadi they kata gantinya. Maka dari itu somebody knocks the door. Don't they. Nah, gitu jadi don't they. Ya, somebody knocks the door, don't they. Gitu. Ya. Seseorang ngetuk pintu kan. Somebody knocks the door, don't they. Gitu. Oke. Sampai sini dulu, paham? Can you get my point? Bentar. Iya. Oke, kalau ada yang masih belum paham, you may ask. That's fine. Apa sih? That's cool and yeah, take it easy. Coba contoh lagi. Apa? Minta contoh lagi yang Contoh day lagi, misalnya yang mana yang ini yang day? Ya, day. Misalnya, misalnya nih, nobody. Nobody comes here. Nah, tak seorang pun datang ke sini kan? Tak seorang pun datang ke sini kan? Ingat, anggap kalau misalnya ini dibuat question take, nobody di sini sama dengan they. Ingat. Jadi, nobody comes here. Tak ada seorang pun datang ke sini kan? Berarti kan-nya akan menjadi kayak tadi sama. Ini kan positif kan kalimatnya, betul? Berarti tag-nya sebenarnya akan berbentuk negatif. Maka dari itu, nobody comes here. Sama, don't they? Gitu. Kenapa ini don't? Dikarenakan ini kan kata kerja, come. Gitu, comes. Oke, seperti itu. Paham? Paham. Paham, oke. Nah, coba kita bareng-bareng nih. Ini adalah example untuk membuat kalian lebih paham lagi pendalaman lah ini ya, pendalaman materi. Coba lihat sebelah sini. I like wearing colorful costumes. Colorful costumes. Don't I? Tuh kan, don't I. Kenapa don't I? Ini berarti ya. Saya akan tanya kenapa dan coba kalian jelaskan why gitu. Kenapa ini don't I? Atau Salman jelaskan karena ini menggunakan like. Like kan verb, betul? Betul. Maka dari itu don't I. Nomor 2, she went to the cinema last week. Betul nggak ini? Betul. Betul ya, didn't she. Karena ini adalah verb yang kedua. I have to wear uniform in the school. Don't I? Nah gitu. Nah ini for information. Kalau misalkan have to kan ini kan sebetulnya a little bit apa? Kata kerja. Have to wear tuh kata kerja gitu. Have to tuh harus kata kerja. Nah itu kan biasanya pasti kalian bingung. Have to kan bagian dari modal misalnya. Tapi guys, for information, ketika dibentukkan ke dalam question tag, maka yang dipilih question tag-nya, auxiliary-nya itu adalah do guys. Gitu. Jadi I have to wear uniform in the school. Don't I? Gitu. Makanya menggunakan don't I. Jadi bukan I have to wear uniform in the school. Haven't to I no. bukan kayak gitu. Jadi don't I. Khusus buat have to, oke? Khusus buat have to. Nomor 4, Sheila hasn't written any novel. Berarti benar kan? Has she? Nice ya. Karena ini kan hasn't. Betul? Betul ya. Nomor 5, Kubra cannot play football nih. Cannot play football. Nah, jadi can she? Karena di sininya cannot, di sininya can. Kubra nggak bisa main bola kan? Gitu. Can she? I am from Mersin. Aren't I? Tadi baru aja kakak jelasin yang tadi ya. Yang I am. Itu diganti menjadi aren't I question tag-nya.
I'm not from Mersin. Nah, ini kalau misalkan, nah ini unik nih. Kalau sebelah sininya positif, Kalau sebelah sininya positif, maka negatifnya akan menjadi aren't I. Tapi kalau sebelah sininya negatif, maka sebelah sininya akan menjadi am I, nggak bukan RI. Ini yang apa sih? Yang menariknya. I'm from Mersin, aren't I? Betul, karena berbentuk negatifnya jadi aren't I. Tapi kalau kalimat awalnya negatif, misalnya I'm not handsome. Aku nggak ganteng kan? I'm not handsome, am I? Gitu. Masih berlaku am I-nya kalau dibuatkan ke positif question tag-nya. Gitu. I'm not Mersin, I'm not from Mersin, am I? Betul ini. Kayak gitu ya. Oke. Pahaman? Paham. Paham ya? Jadi hati-hati. Kalau ini am not masih berlaku am I. Tapi kalau di sininya am biasa, berarti negatifnya akan menjadi aren't I. Oke. Duigu is going to read English English storybook next weekend, isn't she? Isn't karena di sini ada is gitu kan. There is a tape recorder on the table. Isn't ini negatif karena di sininya ada positif ya. This is a worksheet, isn't it? Ini adalah kerjaannya kan? Ini adalah worksheet kan? This is a worksheet, isn't it? Kan di sini adalah is. Don't give me advice. Ini kan apa? Imperatif, suruhan kan? Jangan kasih aku saran ya. Don't give me advice, will you? Nah, kalau imperatif semuanya menggunakan will you. Ingat jangan kebalik sama shall we. Oke. Lagi. Give an example please. Ini kan suruhan nih, imperatif nih. Ciri-ciri imperatif kata kerjanya di awal. Stop smoking, stop talking, do that. Apa banyak lah ya. Give me a bag misalnya. Itu kan imperatif. Give an example please, will you? Kan ini menyuruh ya. Itu kan. Sit down, will you? Duduk ya. Nah, kalau ajakan itu menjadi shall we? Let's go to the party, shall we? Nah, kayak gitu. Let's play a game, shall we? Yuk kita main game yuk, gitu. Ayo kita main game yuk. Let's play a game, shall we? Nih, somebody, lihat sini sebelah sini. Ingat tadi tulisannya, somebody, everybody, nobody itu akan menggunakan they kata gantinya. Betul? Jadi, somebody is at the door, aren't they? Nih, somebody-nya diganti menjadi they, maka to be-nya otomatis akan menggunakan are. Ini menggunakan aren't, kenapa? Karena sebelah sininya positif gitu ya. Everybody is thinking about quiz. Everybody is thinking about quiz. Sama aren't they? Karena ini kan auxiliary-nya is. Pasti beberapa kalian agak sedikit bingung gitu ya. Ini kok auxiliary-nya is, kok di sini jadi are? Gak usah bingung, emang dari sananya. Karena everybody-nya kan jadi they. To be dari they kan are gitu. Ya. Nobody tuh, nobody call me. Ini call-nya menggunakan verb yang kedua nih, hati-hati ya. Verb yang kedua. Maka dari itu did they. Betul sekali ya. Did they. Everything was done to save the rainforest, wasn't it? Karena kan ingat kalau everything, something, nothing itu menggunakan it kata gantinya. Everything was done to save the rainforest, wasn't it? Ini menggunakan negatif karena ininya adalah positif. Ya. Sultan never drinks beer. Does she? Betul sekali. Menggunakan does dikarenakan ini kata kerja nih, drinks. Ya. My mother rarely kan negatif ya, betul? Udah saya ajarkan. Rarely negatif. My mother rarely goes out with her friends. Di sini positif. Does she? Gitu. Ya. Kenapa menggunakan does auxiliary-nya? Ini kan kata kerja nih. Goes out, go out. Ya kayak hang out lah. Main-main. Oke. Okay. Julia nih. Julia has never been to Paris. To Paris. Has she? Gitu kan. Di sini ini negatif nih, never. Maka dari itu question tag-nya berbentuk positif. Oke. Okay. My friend seldom, negatif tuh. My friend seldom has an argument, the argument with somebody. Does she? Gitu kan. Kan-nya menggunakan does. Kenapa? Ini ada has. Has di sini bukan sudah, tapi memiliki. Jarang memiliki argumen dengan siapapun gitu. Jadi jarang bertengkar lah. Chill orangnya. Oke, my friend seldom has an argument with somebody. Does she?
Oke, seperti itu. Paham sampai sini, Man? Paham. Paham ya, and I hope you get my point, all of you guys. Nah, sekarang coba ini, sedikit nih. Complete the conversation, put the question tag. Kehalangannya, sorry. Nih, coba saya pindah ke bawah deh. Complete the conversation and put the question tags. Taruh tuh question tag-nya tuh. Yo, kira-kira apa nih yang titik-titik ini? Yo, I will give you 5 minutes. Come on, to complete this conversation. Untuk melengkapi sentence inilah. Yuk, lengkapi. Saya kasih 5 menit. Hmm. Oke, have you finished, Salman? Udah. Satu lagi. Oke, bingung. Iya, lupa saya ingat yang tadi. Oke, Yang Sans, pasti bisa kok. I give you 5 minutes. Oke. Oke, bukan nomor 1 sini emang melengkapi aja ya. Let's go Ya. out somewhere tonight. Gampang banget tuh ajakan, berarti
Shall we? You haven't got a local paper. You haven't got a local paper. Haven't. Berarti ini perfect ya. Berarti have you. Ya gitu. You haven't got a local paper. Have you menggunakan have. Karena ini adalah perfect. You haven't got a local paper. Have you? Pass it over here. Berarti ini suruhan nih, imperatif nih. Ya. Pass it over here. Kesiniin gitu ya. Pass it over here. Apa? Will you? Thanks. Well, there is a disco at the Grand Hotel. Fine, but I haven't got any money. You couldn't lend me £5? Apa? Kamu nggak bisa minjemin 5 pounds gitu? Gitu. 5 pounds kan gitu. You couldn't lend me £5 gitu. Isinya adalah Could you? Could you? Very good, Salman. Ini mana titiknya ya? Oh ini ya. Oke, could you? Benar. Okay, I'll pay then. I'll meet you outside at 8 o'clock. Don't be late. Suruhan nih, imperatif nih. Jangan telat ya. Don't be late. Will you? Betul sekali. Good. Sorry kok tandas terus sih. Don't be late. Will you? Kayak gitu man. Gampang ya. Oke, gampang ya. Oke. I will give you maybe only. Oh ini terlalu banyak. 10 aja deh. Nomor satunya udah kakak kerjain tuh. Tom won't be late, will he? Nah, kamu silakan kerjakan 2 sampai 10. Go. I will give you 5 minutes maybe. Okay. 5 minutes again. Come on. They were very angry. Ants on holiday. You weren't listening. Sue doesn't like onions. Jack applied for the job. You have got a camera. You have got a camera. You can type. You won't mind if I go early. Okay, Tom could help you. Gampang. Gampang. Gampang mana ya?
I have not. Okay, have you done? I have not. Okay, nice. This is the last, Salman. Yo. Oh, wait. Ini nanti buat nanti itu ya, 10 sisanya. Kelamaan. Yo, jawab ah. They were very angry. Apa? Aren't they? Hah? Aren't they? Ini were di sini to be-nya. Berarti weren't they. Aren't Austin? Iya. Weren't they. Nggak apa-apa. Ants on holiday. And titik S ini berarti and is. And is on holiday. Berarti Isn't she? betul sekali, isn't she? Good. Nomor 4. You weren't listening. Berarti were Were you? you? Gitu. Jadi lihat aja kalau misalnya to be-nya pas, balas aja pas gitu. Oh. Sue doesn't like onions. Berarti Does does. he? Sue ini cewek cowok ya? Sue. Does he berarti ya? Does he lah ya. Katakan. Oke. Nomor 6. Jax applied. Nih hati-hati nih. Jax applied for the job. Nih. Corak S di sebelah sini. Jax applied. Berarti itu adalah Jack has applied. Itu tuh. Jadi harus tahu. Harus ngeh gitu dengan corak S seperti itu tuh. Jax has applied. Jax applied for the job. Berarti itu tuh adalah Jack has applied for the job. Berarti hasn't. Oh, itu. Hasn't he gitu. Jadi hati-hati dengan corak-corak seperti ini. Ya, kalau ini mah is gitu. Kenapa? Karena ininya adalah langsung menggunakan preposisi, berarti itu to be biasa is gitu. Sedangkan yang ini pasti ini kan kata kerja tuh. Ini pasti verb yang ketiga tuh. Pasti itu perfect gitu. Nomor 7. You have got a camera. Berarti a camera. Berarti apa? Come on, Salman. Answer. Yo guys, answer guys. Yep. You've got a camera. What's the answer? Masuk. Nomor 7. You've got a camera. Berarti ini kan have got. Ini tuh gotten itu disingkat jadi have got. Have gotten. Perfect dong. Berarti have not gitu. Haven't you? You have got a camera, haven't you? Gitu. Ya. Nomor 8, you can type. Gampang banget berarti Can you? can't you? Betul sekali. Nomor 9, he will. Ingat won't singkatan dari apa? Will not Will ya. Will not. He won't mind. Dia tidak akan keberatan if I go early. Jika aku pergi duluan katakanlah. He won't mind if I go early. Berarti will he? Will he. Betul sekali. Pokoknya yang sebelah sininya nih di belakang itu adalah subjek-subjeknya. Tinggal pindah-pindahin aja. Oke, nomor 10 terakhir. Tom could help you. Gampang banget berarti? Couldn't he? Iya, betul sekali. Couldn't he. Nah, seperti itu betul, Man. Oke, lumayan capek ya. Oke, Salman. Thank you so much for this meeting, Salman ya. Thank you ya. And I hope this material will give a benefits to you, will improve your English, okay, day by day. Don't forget to practice your English every day, speaking English daily gitu every day. So thank you so much for your coming. Okay, thank you so much, Salman. See you. Yo, nanti Kak. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Oke guys, seperti itulah soal dari question tag. Seperti itulah materi dari question tag. Jika teman-teman tadi nontonnya lengkap, dari menit 1 sampai sekarang lengkap, saya yakin teman-teman pasti paham. I'm sure you are 100% understand what I have delivered here, gitu ya, yang saya ajarkan hari ini. Ya, seperti biasa, ini materi baru ya, dan saya akan upload ke YouTube juga. Ya, pastilah. Oke, jadi jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman mau request materi apa gitu ya. Misalkan teman-teman juga mau, Sir, saya punya nih soal PKN STAN, tolong dong dibahas. Boleh, sini, give it to me. Sir, ini ada soal TOEFL dong, saya punya soal TOEFL nih, MP3-nya ada. Ini kayaknya soal listening tapi yang panjang nih. Boleh dibahas nggak? Boleh, siniin. Boleh banget.
Sir ada soal UTBK nih, yang versi bahasa Inggrisnya. Tolong bahasin boleh nggak? Boleh sini, nggak apa-apa. Oke ya, you can write you can write the commentary below, or even you can try to reach me in Instagram, or even in Instagram or in email. You can search my email in my YouTube channel because I just put my email on my YouTube channel. You can find it. Okay. So yeah, keep improving your English, guys. I hope I can give benefits for you guys by creating this kind of videos. Yeah, I hope the better I have the better things lah. Saya harap hal-hal yang lebih baik, the best things lah in you. The bad things in it. When you watch my videos, I hope you can improve your English. That's the point. When you watch my videos, you can feel my benefits. That's the point. Okay. So thank you so much for this meeting. Thank you so much. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. See you guys. Okay. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.